Ibu-ibu kaum muslimin yang saya hormati, sebagai makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang sempurna, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa kita dikatakan baik? Kita dititipkan oleh Allah beberapa hal. Yang pertama, kita dikasih akal. Yang gunanya akal ini untuk apa? Agar kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Kita dikasih akal, kita dikasih nafsu. Malaikat mereka dikasih akal tapi tidak dibekali nafsu. Binatang mereka dibekali nafsu tapi tidak dibekali oleh akal. Sementara kita manusia dibekali akal, dibekali nafsu. Untuk apa? Agar akal ini bisa mengontrol nafsu kita. Tapi karena kita sering kebablasan, kita lebih memperturutkan nafsu tanpa mempertimbangkan dengan akal apakah ini baik atau tidak, apakah ini boleh atau tidak. Kita sering kebablasan. Kita lebih mengedepankan nafsu daripada akal kita. Yang kedua, kita diberi oleh Allah itu agama, yang mana agama ini menjadi pionir dalam hidup kita. Agama ini menjadi pembatas. Kalau kita tidak punya agama, kacau kita, amburadul kita nggak tahu lagi halal haram itu sama saja bagi kita. Mungkin kalau kita tidak beragama, kalau kita memperturutkan maksud, kalau perempuan itu kan maksudnya 9, maksudnya 1. Kalau laki-laki 1, nafsunya 9 asalnya, tapi kita yang mempunyai nafsu 9, akal 1, kita masih bisa menahan diri kita, ya. Maka kalau kita tidak menggunakan akal kita, tidak ada agama, kita hanya memperturutkan nafsu kita. Mungkin banyak di antara kita yang dalam melakukan poliandri, mungkin bersuami lebih dari satu, ya. Oh, suami ini enggak apalah, enggak sesuai dengan harapan, kita cari laki-laki lain. Tapi karena kita punya agama, kita nggak mau melakukan hal itu. Maka agama itu menjadi pembatas bagi kita, agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian kita dititipkan oleh Allah itu yaitu berupa malu, ya. Malu ini kan ada yang dititipkan oleh Allah, baik itu kepada orang muslim maupun tidak non-muslim, kepada orang beriman maupun tidak beriman. Semua orang dititipkan rasa malu. Contohnya apa? Orang memakai pakaian, memakai baju itu karena ada malu. Baik dia Islam dia pakai baju, baik dia non Islam dia tetap pakai baju. Kenapa? Karena dia masih punya malu. Kalau dia sudah tidak pakai baju, berarti dia tidak punya akal. Akalnya nggak sehat lagi, udah gila dia. Makanya banyak artis luar itu, walaupun mereka tidak menutup aurat secara sempurna, tapi hal-hal yang intim dalam dirinya itu tetap mereka tutup, ya. Nah, coba kita jalan-jalan misalnya ke Bali, kita tengok tepi-tepi pantai itu orang-orang itu kan berjemur. Mereka tidak pakai pakaian, tapi setidak-tidaknya hal-hal yang intim dalam diri mereka itu mereka tutup. Walaupun kadang cuma talinya sebesar kelingking, tapi tetap ditutup hal yang intim. Kenapa? Karena masih punya malu. Dan ada malu itu yang dititipkan kepada orang muslim saja dan tidak dititipkan kepada orang non-muslim. Contohnya apa? Ketika kita tidak menutup aurat, kita kan malu. Kenapa? Karena kita merasa ini dilarang oleh agama kita. Ini amanah yang
yang diberikan oleh Allah kepada kita, amanah